Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dan selamat bertemu kembali. Kita boleh bersyukur pagi hari ini oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah pagi hari ini. Yang ada di rumah-rumah, mari siapkan hatimu, jiwamu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kita mau bilang, kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan yang membuat kami ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini, sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari sembah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada. Terima kasih, ku ada sampai hari ini, sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Mari sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari sembah Tuhan. Oh, angkat tanganmu, mengangkat tanganmu, selamanya Kau ajaib bagiku. Mari sembah Tuhan. Sembah, angkat wajahmu, wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagi. Sembah Tuhan. Sembah Kau Tuhan, angkat wajahmu Tuhan di hadapannya, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau
hatimu, angkat tangan di hadapan Tuhan. Sembah karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Allah. Kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami terlalu percaya Tuhan bahwa kebaikan dan kemurahan-Mu akan selalu mengikuti setiap langkah hidup kami. Terima kasih. Mari kita angkat pujian. Aku percaya. Aku percaya kebaikan dan kemurahan-Mu akan mengikutiku sepanjang hidupku Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku Tuhan. Mari yang percaya angkat tanganmu dengan imanmu. Amin. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya pagi hari ini kemurahan, kebaikan, berkat-Mu melimpah atas setiap hidup kami. Hari ini adalah bukti kebesaran-Mu. Kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Saatnya, waktunya kami akan memuji menyembah Engkau. Kami mau beribadah kepada Tuhan Allah kami, Sang Pencipta kami, Allah yang luar biasa. Biarlah segenap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami persembahkan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus. Kami buka ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu sekalian? Tentunya luar biasa. Hari ini saya mau bilang kalau saya boleh kembali, boleh melayani Tuhan di tempat ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Boleh sehat kembali dan boleh melayani. Mari Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita mau nyatakan iman kita bahwa kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis buat keluarga kita. Kita angkat pujian, kasih yang begitu besar yang sudah kita terima dalam hidup kita. Wow, Tuhan yang sudah menemukan kita terlebih dahulu. Amin. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat
dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menang, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Wow, terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberikan kasih yang besar buat kami. Wow, katakan besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menang, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Biar hidup kami yang punya Tuhan sampai hari ini hanya untukmu. Pemain musik memuji Tuhan, semua yang ada di rumah kita memuji Tuhan. Amin. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menang, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini, hidup yang kau beri, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hidup yang kau beri sampai hari ini. Kami ada sampai hari ini hanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Setiap masa depan kami ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Percaya ada sesuatu yang hendak Tuhan katakan, beritakan buat setiap kita yang sedang beribadah saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau hiasi kehidupan kami dengan semua kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harap. Aku ada sampai hari ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Engkau amat sangat baik bagi kami Yesus. Katakan dalam hatimu, keluar dari hatimu. Kau hiasi kehidupanku, segala kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan
harapanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau amat baik, sangat baik. Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, ada saat ini. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, haleluya, kami sembah Yesus. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat di rumah, mari angkat tangan sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Engkau baik, teramat baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu yang besar Tuhan. Kami semua menyembah-Mu ya Tuhan. Kami tinggi-tinggikan nama-Mu. Engkau yang menyelamatkan kami. Terima kasih. Kami yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Kami yang lemah sudah Tuhan kuatkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama sembah Tuhan. Senangkan hati Tuhan pagi ini. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik buat kami semua ya Tuhan. Kami yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan kami yang hari ini lemah tubuh, bahkan mungkin ada yang jatuh hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan angkat kami kembali. Terima kasih Engkau mempermuliakan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau menjagai keluarga kami dengan baik ya Tuhan. Bahkan kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Satu hari lagi Tuhan tambahkan buat kami. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang Engkau kasihi. Kami sudah memuji, menyembah, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua Tuhan. Biarlah dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Pagi ini kami mau menerima firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu yang kami dengar, yang kami terima hari ini, itu sangat dan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa.
Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pimpin, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biarlah di waktu yang ke depan ini kami semua mau diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengar firman Tuhan. Haleluya, sama-sama yang setuju mari katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kabar apa pagi ini? Atau hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara saya semuanya kita siap untuk diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Setuju katakan amin. Dan saya juga mengucap syukur, terima kasih untuk imam musik yang hari ini sudah melayani kita dengan luar biasa. Kita dibawa untuk menikmati hadirat Tuhan. Bahkan firman Tuhan hari ini yang akan kita dengar. Setuju katakan yes. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya juga bersyukur hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan pesan Tuhan pagi ini Bapak Ibu Saudara. Nah Saudara, mari sama-sama kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu Saudara punya handphone yang ada Alkitab atau Saudara punya Alkitab yang ada di rumah, mari saya ajak Saudara untuk kita buka sama-sama firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Setuju katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, iman saya mengalahkan dunia. Iman saya mengalahkan dunia. Nah pertanyaannya buat saudara dan saya pagi ini, yaitu dunia yang mana yang kita harus kalahkan dengan iman kita? Ya, dunia yang mana? Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi di dunia hari ini, ada COVID-19 ya, yang belum selesai dan kita tidak tahu kapan selesainya. Itu masalah buat banyak orang Saudara. Itu persoalan buat dunia hari ini. Belum lagi saudara punya masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, mungkin masalah pelayanan Bapak Ibu Saudara, mungkin masalah keluarga, belum lagi itu ya. Itu semua dunia yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Lalu pertanyaan yang kedua, iman seperti apa yang bisa mengalahkan dunia itu? Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara dan saya punya iman. Waktu saudara percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan memberikan iman itu kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, pertanyaannya iman seperti apa sampai bisa mengalahkan masalah persoalan dunia yang begitu banyak dengan masalah persoalan ya. Iman seperti apa yang bisa mengalahkan pergumulan saudara, yang bisa mengalahkan persoalan yang saudara hadapi? Iman seperti apa? Saudara, ada dua iman, macam iman. Yang pertama iman yang aktif, dan yang kedua iman yang pasif. Nah saudara, iman aktif itu artinya Bapak Ibu Saudara, waktu terima iman, kita tidak tenang-tenang saja, kita enggak ngapa-ngapain. Tetapi iman aktif itu adalah begitu saudara memiliki iman dari Tuhan, lalu saudara mulai melangkah. Lalu saudara mulai berbuat sesuatu. Lalu saudara mulai melakukan apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Itu namanya iman aktif. Iman pasif adalah begitu saudara punya iman, banyak orang gak ngapa-ngapain, tidur saja, ya, duduk nongkrong-nongkrong saja, lalu punya visi bahwa nanti akan menjadi orang hebat, orang terkenal, padahal dia gak ngapa-ngapain saudara. Sampai kapanpun iman tetap segitu saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah saudara dan saya memiliki iman yang aktif. Setuju katakan amin. Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, tidak ada gunanya, ya. Tidak bisa maksimal kalau saudara tidak melakukan sesuatu. Padahal saudara punya iman. Saya percaya kita semua yang ada di sini, bahkan di rumah pun semua punya iman. Setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman seperti apa yang bisa mengalahkan dunia ini? Yang bisa mengalahkan masalah persoalan. Saudara, yang pertama kita buka di dalam Ibrani pasal 11 ayat 17. Saya bacakan, karena iman maka Abraham
tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara, iman seperti apa yang pertama yang mengalahkan dunia? Abraham memiliki iman, tetapi dia juga memiliki kerelaan, saudara. Dia rela untuk mempersembahkan Ishak. Dia rela untuk menunggu istrinya 25 tahun yang mandul, yang namanya Sarah itu, baru punya anak. Dia rela, saudara. Kalau Abraham tidak rela mempersembahkan Ishak di atas gunung Moria, ya, kepada Allah, kepada Bapa di sorga, maka hari ini saudara dan saya tidak akan melihat atau membaca Alkitab sampai di perjanjian baru. Kenapa? Karena dari situ, ya, itu bayangan daripada Yesus Kristus sendiri, ya, yang akan mati di salib. Perlu rela. Dia rela untuk keluar dari Mesopotamia, dari rumah aslinya, dari tempat tinggalnya yang dulu, saudara. Waktu Tuhan panggil dia keluar, dia rela. Sekalipun dia belum tahu kemana dia pergi. Tapi Alkitab tulis Abraham rela. Bahkan dia menunggu 25 tahun, istrinya waktu itu mandul, saudara. Alkitab mencatat seperti itu. Saudara, iman dan kerelaan itu penting. Saudara dan saya punya iman, tapi kalau enggak pernah rela untuk melakukan sesuatu yang Tuhan mau, tidak pernah rela untuk melakukan apa yang saudara terima dari Tuhan, saya percaya iman saudara akan segitu aja, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi saya berdoa hari ini, mari miliki iman dan disertai dengan hati yang rela. Setuju katakan amin, saudara? Bilang kanan kiri, iman disertai dengan hati yang rela. Ada kerelaan untuk melakukan apa yang Tuhan berikan buat saudara. Tidak mudah memiliki hati yang rela. Kadang-kadang kita penuh perhitungan, kita banyak hitung sana hitung sini. Pelayanan, kita di jadwal pelayanan misalnya contoh, atau saudara punya pekerjaan. Kadang-kadang kita suka bosan, saudara, ya. Kenapa? Saya percaya kalau saudara rela untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan, berkat itu menjadi milik saudara. Setuju katakan amin. Saudara, yang kedua, iman seperti apa yang bisa mengalahkan masalah persoalan dunia kita ini? Yang kedua kita baca di 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Saya bacakan buat saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Palestina, kepada Goliat, saudara ya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak saudara, kalau baca perikop dari ayat ini, yaitu perkelahian Daud dan Goliat. Nah, Bapak Ibu saudara, Alkitab tulis Daud menantang atau berkelahi dengan Goliat. Goliat itu raja orang Palestina, tentara Palestina, kuat, Bapak Ibu saudara. Tetapi lihat Daud bilang begini sama Goliat, engkau datangi aku, engkau datangi orang Israel, tentara Israel dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau, aku datang dengan membawa nama Tuhan, Allah Israel, Tuhan semesta alam yang engkau tantang itu. Saudara, singkat cerita, kalau saudara nanti baca, Daud menang atas Goliat. Pertanyaannya, Daud punya apa? Alkitab cuma tulis Daud punya batu, Daud punya katapel, ya, tapi bisa bunuh Goliat. Dunianya Daud siapa? Dunianya Daud itu Goliat. Itu musuh Tuhan terbesar. Ya. Saudara perhatikan, kenapa Daud bisa menang? Karena dia punya iman. Dia datang dengan membawa nama Tuhan yang besar. Setuju katakan amin. Dia datang dengan membawa nama Allah Israel, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan berperang menggantikan dia. Saudara, Alkitab tulis Daud punya iman disertai dengan ketaatannya Daud. Daud taat untuk melakukan firman Tuhan. Daud tahu Tuhan akan berperang menggantikan dia. Dia taat. Dia tidak punya hati yang takut. Tidak, saudara. Saudara, di masa-masa sulit, masa-masa COVID seperti ini, banyak orang ketakutan, Bapak Ibu saudara. Takut itu, takut ini, khawatir itu, khawatir ini. Begitu bangun pagi, langsung takut. Begitu buka mata pagi-pagi, langsung khawatir, saudara. Khawatir banyak hal. Khawatir memang boleh, saudara. Tapi ingat baik, kalau Daud datang membawa nama Allah yang besar,
Tuhan semesta alam, Raja, Allah Israel, saudara juga sama dengan saya. Begitu kita bangun pagi, mari bawa nama Tuhan yang besar. Jangan bawa rasa takut, saudara. Setuju katakan amin, saudara. Hari-hari ini banyak sekali orang sakit. Kadang-kadang bukan karena COVID, saudara. Dia sakit karena takut. Ketakutan. Ketakutan itu, ketakutan ini. Yang sudah umur 60, dia udah pikirnya mau mati saja. Kenapa? Takut keluar, saudara. Takut begini, takut begitu. Saudara, Daud tidak takut. Kenapa? Karena Daud punya iman dan dia taat sama perintah Tuhan. Bukankah Tuhan bilang, Tuhan menjaga saudara dan saya keluar masuk kita siang dan malam? Bukankah Tuhan katakan, aku menjaga keluar masukmu, nah. Kehidupanmu ada dalam tanganku hari ini. Haleluya. Tapi di satu sisi, saudara dan saya juga harus berjaga-jaga. Bertindak hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Alkitab bilang begitu toh. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bertindak hati-hati. Perkatakan firman. Ikut aturan main yang dibuat oleh pemerintah. Kita tahu pemerintah itu dari Tuhan. Setuju katakan amin. Mari kita ikut. Seperti Daud, saudara. Dia punya iman untuk mengalahkan Goliat, tetapi dia harus taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Saya percaya kalau hari ini saudara memiliki ini, saudara dan saya, Alkitab tulis, sudah dari dulu lebih dari pemenang. Cuma di dalam perjalanan ini, mari kita lihat, ada rambu-rambu yang Tuhan beri. Nah, saudara, yang ketiga, iman seperti apa yang Tuhan mau. Atau iman seperti apa yang bisa mengalahkan dunia ini. Saudara, kita baca di dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai ayat 22. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu saya bacakan, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. 21. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan ini. Saudara, ini cerita yang bagus sekali dan hari-hari ini banyak orang mengalami cerita ini. Wanita ini pendarahan 12 tahun, cukup lama, saudara. Atau dengan kata lain kanker 12 tahun, pendarahan 12 tahun. Gak sembuh. Dia sudah berobat ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tapi saudara perhatikan, satu saat dia dengar bahwa Yesus akan lewat di situ. Saudara, dunianya apa? Dunianya ya sakitnya, 12 tahun pendarahan, saudara. Ada orang yang dunianya sakit, ada. Nggak sembuh-sembuh sakitnya, atau dikit-dikit sakit, baru sembuh 1 hari, besok sakit 1 minggu, baru kemarin sembuh patah kaki, besok yang kaki kanan patah kemarin, ini kaki kiri lagi patah, ya. Ada, saudara, ya. Dunianya sakit aja, ketemu orang pasti cerita sakit aja, ya. Sakit, saya sakit itu, sakit ini, ada kayak begitu. Ini, saudara, waktu dia dengar bahwa Yesus mau lewat, ya, dia dengar orang pada ngomong nanti Yesus lewat sini. Dia udah dengar dulu bahwa Yesus itu penyembuh, Yesus itu juru selamat, Yesus itu Tuhan bisa menyembuhkan. Dia sudah dengar, saudara. Yesus itu juru selamat. Waktu Yesus lewat, saudara, memang orang banyak, kalau saudara dengar cerita ini, ikut cerita ini, orang banyak menghalangi dia, termasuk murid-murid. Tapi lihat, saudara, dari jauh dia berkata, asalku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh, Tuhan. Saudara, ini iman seperti apa, Bapak Ibu Saudara, yang bisa mengalahkan sakit penyakitnya? Ternyata waktu saya renungkan, Roh Kudus bilang iman disertai pengorbanan. Kadang-kadang orang sudah tahu Tuhan menyembuhkan, tetapi dia nggak mau datang sama Tuhan. Susah datang sama Tuhan, sudah dikasih tahu, ibu gembala udah kasih tahu, pengerja-pengerja udah kasih tahu, hamba-hamba Tuhan udah kasih tahu, ayo datang ke Tuhan, datang ke gereja, di sana Tuhan menyembuhkan engkau. Saudara, wanita ini lari, bahkan dia berusaha pegang ujung jubahnya Tuhan Yesus, bahkan dia ngomong, ya, asalku jamah saja ujung jubahnya. Saudara, waktu dia mau datang ke Tuhan bukan mudah. Ada banyak orang yang bisa
bisa berkata-kata negatif tentang dia. Kenapa? Karena orang tahu dia pendarahan 12 tahun. Pasti orang ngomong yang sembarangan, tapi dia nggak mau pusing. Tuhan, pengorbananku untuk berjumpa dengan Engkau akan mendatangkan kebaikan bagi saya. Kadang-kadang orang beriman tapi tidak mau berkorban. Haleluya. Saudara, iman seperti ini yang mengalahkan dunia, saudara. Dunia mau apa hari ini saya tidak tahu. Dunia saudara apa? Tapi kalau dunia saudara sakit penyakit, mari ya berkorban, saudara. Artinya begini, iman saudara, lalu saudara mari datang. Iman aktif tuh seperti itu, iman aktif. Ya, bukan duduk saja lalu tunggu kapan. Bukan begitu, Bapak Saudara. Hari ini Tuhan taruh di hati saya mau berdoa buat saudara yang hari ini punya dunianya ini, sakit penyakit. Kalau saudara hari ini punya dunia sakit penyakit, mari dengan rela hati, mari dengan ketaatan, mari angkat tangan, saya mau doakan saudara. Mari angkat tangan saudara, saya mau doakan saudara yang sakit. Yang hari ini dunianya dikit-dikit sakit, mari angkat tangan dan saya mau doakan. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, aku berdoa sesuai dengan firman-Mu. Kalau Engkau menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun ini Tuhan di Alkitab. Dia berkata, asalku jamah saja ujung jubahnya aku sembuh. Dan dia sembuh. Hari ini aku berdoa ya Tuhan, Engkau ada di anak-anak-Mu, di rumah-rumah Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Aku berdoa kepadamu Bapa, minta kesembuhan itu terjadi. Kerjakan kesembuhan itu Tuhan. Engkau berkata ke wanita pendarahan 12 tahun, sembuhlah, sudah sembuh. Dan hari ini aku percaya anak-anak-Mu yang mengangkat tangan hari ini sudah sembuh dari semua sakit penyakit tubuh, sakit penyakit mental, sakit penyakit apapun Tuhan yang mereka alami, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sudah terima kesembuhan. Katakan, aku sudah terima kesembuhan. Aku sudah terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau ini terjadi 2000 tahun yang lalu, hari ini pun masih terjadi buat saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, lalu yang keempat, iman seperti apa yang mengalahkan masalah persoalanku itu? Iman seperti apa yang mengalahkan dunia yang semakin sulit ini? Saudara, yang keempat kita buka di dalam Kejadian pasal 39 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Kejadian pasal 39 ayat 3 sampai 6 saya bacakan buat saudara. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan segala bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok perasnya. Saudara, Yusuf ini adalah seorang muda, saudara. Dia masih muda. Lalu Potifar percayakan dia untuk mengurus segala hal yang ada di rumah Potifar. Ya, lalu saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab tulis, oleh karena Yusuf, Potifar diberkati oleh Tuhan. Oleh karena Yusuf bekerja di sana, Yusuf tinggal di sana, maka semua harta milik Potifar makin hari makin bertambah banyak. Kecuali istrinya Potifar, saudara. Ya, Alkitab tulis bahwa Yusuf ada di rumah Potifar, dan Yusuf menjadi orang yang memberkati atau pekerjaannya memberkati Potifar. Saudara, iman seperti apa yang Yusuf punya? Ya. Nah, Yusuf ini memiliki iman dan disertai dengan yang namanya setia, kesetiaan, saudara. Saudara tidak bisa punya iman lalu berhasil tanpa kesetiaan, saudara. Salah satunya ini kesetiaan.
Setia itu penting, saudara. Di mana-mana orang cari setia, ya. Saudara bisa pandai, saudara bisa hebat, bisa kerja semuanya. Tapi kalau saudara nggak pernah setia dengan apa yang Tuhan percayakan, saudara tidak akan maksimal, bahkan iman saudara akan mundur, Bapak Ibu Saudara. Saudara, Yusuf setia. Dia mengerjakan semua yang ada di rumah Potifar. Dia mengerjakan itu, mengerjakan ini, menyelesaikan itu, menyelesaikan ini. Bahkan saudara lihat, orang yang setia dipercayakan Tuhan naik level. Akhirnya Yusuf naik level, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia jadi orang kedua di Mesir, di bawah Firaun, saudara. Bahkan Alkitab tulis bahwa Yusuf yang dibedakan dengan Firaun hanya satu, cuma karena kursi, tahtanya Firaun. Yusuf tidak boleh duduk di situ, saudara. Tetapi semua yang ada di wilayah Mesir itu diatur oleh Yusuf. Dia atur dengan setia. Saudara, saya percaya kalau hari-hari ini saudara butuh iman, ya, iman yang aktif, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita belajar, kita lihat dari hamba Tuhan, ada 4 hamba Tuhan ini. Yang pertama Abraham. Abraham rela, ya, hatinya rela. Dia disebut bapak orang beriman, tetapi dia memiliki hati yang rela untuk menggenapi apa yang Tuhan berikan buat dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Daud, saudara perhatikan. Daud itu seorang hamba Tuhan, bahkan dia jadi raja, Bapak Ibu Saudara. Jadi raja, dia mulai dari seorang pemuji penyembah. Lalu ujungnya, atasnya dia jadi raja. Tuhan pilih dia untuk jadi raja. Dia mulai dengan apa? Ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Mengalahkan Goliat tidak mudah, mengalahkan dunia seperti itu tidak mudah. Banyak hari-hari ini musuh, ya. Musuh di sana, musuh di sini, banyak orang juga memusuhi kita. Tapi saudara perhatikan, kalau saudara taat kepada perintah Tuhan, kalau saudara taat melakukan firman Tuhan, seperti Daud. Daud membunuh Goliat, saudara, dan orang Israel menang waktu itu. Ketaatan membuat kemenangan. Yang ketiga, saudara, ada pengorbanan. Saudara punya iman, tapi mari berkorban. Ya. Iman untuk sembuh, tapi mari datang cari Tuhan. Ada korban, ada harga yang saudara bayar. Dan akhirnya wanita itu sembuh. Lalu yang terakhir, iman disertai dengan kesetiaan. Tuhan inginkan bahwa mempelainya, yaitu saudara dan saya, tetap setia dengan Tuhan. Bahkan setia melakukan apa yang Tuhan percayakan. Kalau hari-hari ini kita semuanya ibadahnya online, saya bangga teman-teman saya, ya, yang menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, main musik, semua mereka setia. Saudara, siapa yang lihat kita yang rekaman di sini? Nggak ada yang lihat, saudara. Bahkan kursi-kursi semua juga menghindar, ya. Kursi-kursi ke kanan, ke kiri semuanya nggak ada, saudara. Saudara dengan saya gerejanya sama, di sana juga kursi-kursi saya semua juga menghindar, ya, menghindar ke kiri, ke kanan, ya. Nah, lalu tinggal kita di sini saya nyanyi. Haleluya. Tadi waktu saya masuk dalam hati Tuhan, sama nih Tuhan, ya. Nggak ada beda. Cuma di sini hari Sabtu, saya hari Kamis. Ya. Saya sudah mulai hari Kamis, jadi Jumat Sabtu saya istirahat. Begini juga susah-susahnya begini, ya. Haleluya. Robah sana, robah sini, tambah ini, tambah itu, lagu ganti sana, ganti sini, saudara, ya. Tapi ya puji Tuhan, kita tetap setia. Setuju katakan amin, saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal ini. Saudara punya iman yang aktif, tapi mari yang pertama disertai dengan kerelaan hati yang rela. Ya, lalu yang kedua hati yang taat, disertai hati yang taat, ketaatan. Disertai yang ketiga iman disertai pengorbanan, berkorban, bayar harga. Lalu yang keempat iman disertai dengan setia, kesetiaan. Saya berdoa biar kita semua memiliki 4 hal ini di tahun 2021. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, mari kita berdoa sebelum kita tutup ibadah ini. Bapa yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, Tuhan mengucap syukur hari ini untuk firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau sudah menentukan kami sebagai pemenang. Iman yang mengalahkan dunia. Hamba-Mu tidak tahu apa yang anak-anak-Mu alami, jemaat umat-Mu alami Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi kesusahan, menjadi pergumulan, persoalan hidup. Mungkin ada yang membutuhkan pekerjaan, usaha, keuangan.
membutuhkan damai sejahtera, membutuhkan kesembuhan. Mungkin ada yang membutuhkan hal-hal yang baik daripadamu ya Tuhan, aku tidak tahu. Tapi aku percaya 4 hal ini kami akan miliki hari ini. Kami punya iman dan disertai dengan kerelaan hati kami. Kami punya iman disertai dengan ketaatan. Kami punya iman disertai dengan pengorbanan, ada bayar harga. Bahkan kami punya iman disertai dengan hati yang setia, kesetiaan. Bapak terima kasih banyak. Aku percaya hari ini kami semua mengalami mujizat. Kami semua mengambil keputusan menjadi pelaku firman Tuhan. Diberkatilah anak-anakmu di tempat ini, di gereja, bahkan di rumah kami masing-masing Tuhan. Setiap orang yang mendengar firman ini. Aku berdoa juga Tuhan, berkati Ibu Gembala di tempat ini dan keluarga. Berkati juga Tuhan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Bahkan berkati imam musik, imam pemuji penyembah. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Dan segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan menjadi milik-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang setuju mari kita katakan amin. Terima kasih kepada Pendeta Edi Ayel yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amen. Saya percaya apapun keadaan kita, apapun situasi kita, mari kita tetap miliki iman yang tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita, ada sedikit pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Baik itu persembahan P1000, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, dan persembahan sulung dapat dibawa ke gereja setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Gereja tetap buka. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang rumahnya dekat bisa bawa dalam amplop, masukkan kotak persembahan ada di lantai 1. Tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat datang ke gereja, bisa juga memberikannya lewat transfer ke rekening GCA Raja Wali Batu Tulis dengan nomor rekening BCA 58901347701. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan akhiri ya ibadah kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah Tuhan. Naikkan dengan iman-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya berkat-Mu atasku Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau saja yang kami puji dan sembah. Terima kasih Yesus. Sebelum kami akhiri ibadah kami ini, kami akan berdoa secara syafaat untuk bangsa kami Indonesia. Kami bawa bangsa Indonesia Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu semua yang sedang terjadi atas bangsa kami, bahkan atas seluruh dunia ini Tuhan. Kami setiap bangsa-bangsa yang sedang melakukan vaksin
COVID-19 yang sedang berjalan di bangsa kami Indonesia ini. Tuhan turut campur tangan memberkati setiap pelaksanaan tempat-tempat, bahkan setiap warga rakyat akan mengikuti vaksin COVID-19. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, obat-obatan, tenaga kesehatan yang akan membantu dalam pelaksanaan vaksin. Biar semua boleh berjalan dengan baik Tuhan, semua boleh dipulihkan dan kembali diberikan tubuh yang baik, tubuh yang sehat Tuhan. Agar COVID, virus apapun yang ada di muka bumi ini boleh cepat berlalu dan boleh kembali. Perekonomian boleh dipulihkan Tuhan. Semua boleh berjalan kembali seperti biasa. Anak-anak boleh sekolah kembali ya Bapa. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan mengasihi Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta para menteri-menteri yang bekerja hari-hari ini. Berikan kekuatan hikmat Tuhan untuk bisa mengatasi, membuat satu keputusan yang terbaik atas bangsa ini ya Bapa. Kami percaya pengurapan Tuhan ada turun atas setiap pemimpin negara kami, dari yang tertinggi sampai terendah sekalipun, semua Tuhan mengurapi, memberkati ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang sedang beribadah saat ini. Kami percaya setiap iman-iman boleh dikuatkan, diteguhkan kembali. Kami boleh memiliki iman yang tetap setia dan teguh kepada Engkau. Apapun yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup kami, tidak membuat iman kami goyah, tidak membuat pelayanan kami goyah Tuhan, tapi kami boleh tetap setia melakukannya, karena Engkaulah kekuatan buat kami ya Bapa. Memberkati setiap pengerja-pengerja yang sudah setia sampai hari ini melayani Engkau. Kami berdoa buat Ibu Gembala kami juga, Ibu Milka Ramli, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Biar hikmat urapan Tuhan menyertai setiap kepemimpinannya atas gereja di tempat ini. Kami berdoa buat setiap para koordinator Tuhan. Ada roh kerjasama yang manis Tuhan, ada roh kerjasama yang baik satu dengan yang lain Tuhan. Boleh terus saling bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga buat persembahan-persembahan yang sudah dibawa kembali ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat dengan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan, dengan berkat yang Engkau curahkan dari surga. Kami percaya Tuhan, semua ada tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada satupun jemaat Tuhan yang hidup dalam kekurangan. Semua ada dalam berkat Tuhan dan hidup dengan pengucapan syukur ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih buat berkat-Mu sampai hari ini. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya kalau kami pulang sebentar, Tuhan menyertai setiap perjalanan kami. Seperti Tuhan menghantar kami datang ke tempat ini, Tuhan akan membawa kami pulang juga sampai ke dalam rumah kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri dan kami naikkan syukur kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan terima doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi Ayal. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan tutup ibadah ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan saudara dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah, menolong, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat Tuhan, sama-sama mari kita katakan amin. Terima kasih. Shalom. Bapa di
kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih buat pelayanannya.